Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nazir Habibi dengan NIM 203233025. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul penerapan Lean Manufacturing untuk mengurangi waste time pada produksi bubur kacang hijau di Kupas Cangkir. Tak tunggu lama-lama, kita langsung saja masuk pada bab 1. Pada bagian bab 1 terdapat 5 poin utama yang akan dibahas. Yang pertama, bagian latar belakang, lalu rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan sistematika penulisan. Kita mulai di latar belakang masalah. Untuk latar belakang masalah di sini, persaingan industri menuntut peningkatan efisiensi proses produksi. Nah, dikarenakan itu kita mengunjungi salah satu tempat makan F&B yang namanya itu Kupas Cangkir, dimana di sana itu memproduksi salah satu olahan dari kacang hijau, yakni bubur kacang hijau. Setelah diteliti, ternyata di sana pada proses produksinya masih memiliki pemborosan atau waste time. Nah, pemborosan itu menyebabkan aliran proses tidak lancar dan waktu tunggu menjadi panjang. Lalu Lean Manufacturing digunakan dengan tools PSM atau Value Stream Mapping untuk memberikan solusi perbaikan mengurangi waste time. Kita lanjut kepada poin kedua, yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tadi, didapatkan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja jenis pemborosan yang terjadi pada lini produksi pengolahan kacang hijau di Kupas Cangkir. Lalu yang kedua, bagaimana kondisi aliran proses saat ini berdasarkan pemetaan PSM. Yang ketiga, faktor atau aktivitas mana saja yang menyebabkan proses menjadi lama dan menurunkan efisiensi produksi. Lalu yang keempat, apa usulan perbaikan yang paling tepat untuk mengurangi waste time dan meningkatkan kelancaran aliran produksi. Yang ketiga, untuk batasan masalah, penelitian ini dilakukan hanya untuk menganalisis waste time pada produk bubur kacang hijau saja di Kupas Cangkir, tidak termasuk produk lain, hanya itu batasan masalahnya. Lalu untuk tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis waste time yang muncul, lalu menganalisis aliran proses produksi menggunakan PSM, menentukan faktor apa saja yang menjadi penyebab utama pemborosan. Lalu yang keempat, menyusun usulan perbaikan berdasarkan kaidah teori Lean Manufacturing yang efektif untuk mengurangi waste time. Poin terakhir, sistematika penulisan. Untuk bab 1 seperti yang tadi sudah saya bahas, ada 5 poin. Lalu bab 2 menguraikan teori Lean Manufacturing, waste time, dan value stream mapping berdasarkan penelitian terdahulu dan dari akademisi ternama lah. Lalu yang ke bab 3 menjelaskan metode dan tahapan penelitian yang digunakan seperti jenis dan sumber data, lalu flowchart dan lain-lain. Untuk bab 4 menyajikan data perusahaan dan proses produksi. Untuk bab 5 mengolah data untuk menentukan masalah dan usulan perbaikan. Bab 6 menganalisis hasil dan evaluasi usulan perbaikan. Untuk bab 7 menyimpulkan hasil penelitian. Baik, semuanya sekarang kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka yang akan dijelaskan oleh saya. Penelitian ini dengan FPM 203-23027 dan akan diteruskan oleh Kurniat dengan FPM 203-23006. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang Lean Manufacturing dulu. Lean Manufacturing ini merupakan suatu upaya terus-menerus untuk menghilangkan pemborosan dan meningkatkan nilai tambah pada suatu produk. Yang tujuan utamanya adalah untuk menciptakan nilai maksimal buat pelanggan dengan menggunakan sumber daya seminimal mungkin. Gimana caranya? Caranya dengan mengeliminasi atau menghilangkan semua bentuk pemborosan dalam proses produksinya.
Nah, konsep Lean Manufacturing ini tuh sebenarnya berakar dari Toyota Production System atau TPS yang dikembangkan oleh Taichi Ohno dan Shigeo Shingo di Toyota Motor Corporation Jepang. Nah, metode ini tuh sudah terbukti sangat efektif dan sekarang banyak sekali perusahaan di seluruh dunia menggunakan konsep Lean Manufacturing ini. Nah, lalu yang menarik dari Lean Manufacturing ini adalah fokusnya bukan cuma pada pengurangan biaya saja, tapi juga mencakup peningkatan kualitas produk dengan pengurangan waktu siklus produksi dan peningkatan fleksibilitas sistem produksi biar lebih cepat merespon perubahan permintaan pelanggan. Nah, kalau kita implementasikan Lean Manufacturing ini dengan benar, manfaatnya akan banyak. Mulai dari pengurangan pemborosan, peningkatan produktivitas dan efisiensi, lalu ada penurunan lead time, peningkatan kualitas, pengurangan biaya produksi, sampai peningkatan kepuasan pelanggan karena produknya itu cepat dikirim, tepat waktu, dengan kualitas yang tetap konsisten. Oke, sekarang kita masuk ke pemborosan atau waste. Pemborosan atau waste ini merupakan konsep yang sangat penting dalam Lean Manufacture. Nah, jadi waste atau pemborosan ini tuh merupakan segala aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dalam proses transformasi input menjadi output. Dan menurut Jaspers, waste ini merupakan segala aktivitas kerja yang tidak memberikan nilai tambah yang diinginkan oleh pelanggan. Nah, pemborosan ini tuh bukan cuman soal material yang pada terbuang aja, tapi juga termasuk dengan penggunaan waktu, ruang, dan sumber daya lainnya yang tidak efisien. Ohno yang merupakan arsitek utama Toyota Production System mengklasifikasikan waste ini menjadi dua tipe atau dua kategori. Nah, tipe yang pertama yaitu type 1 waste atau necessary non-value added, yang merupakan aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah namun tidak dapat dihindari dalam kondisi saat ini. Contohnya itu seperti aktivitas inspeksi kualitas atau penyortiran produk. Meskipun aktivitas ini tuh tidak mendapatkan nilai tambah dari perspektif pelanggan, tapi tetap diperlukan untuk memastikan kualitas produk yang akan dikirim tuh sesuai atau memenuhi standar yang ada. Lalu yang kedua, tipe 2 waste atau pure non-value added, yaitu aktivitas yang tidak menghasilkan nilai tambah dan harus segera dihilangkan. Contohnya produk yang cacat, waktu tunggu yang tidak perlu, transportasi material yang berlebihan juga. Nah, fokus utama dari Lean Manufacturing ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi tipe 2 waste ini sambil secara bertahap mengurangi tipe waste yang pertama melalui perbaikan proses. Oke, berikutnya yaitu VSM, yaitu Value Stream Mapping, yang merupakan tools visual untuk memetakan aliran material dan informasi dari bahan baku hingga menjadi produk jadi. Nah, VSM ini tuh sangat efektif untuk mengidentifikasi waste karena dapat memvisualisasikan seluruh proses produksi dalam satu lembar kertas. Jadi, tim lintas fungsi bisa lebih mudah untuk melihat hubungan antar proses, mengidentifikasi bottleneck yang menghambat aliran, lalu mengukur lead time dan value added time secara akurat, dan merancang aliran yang lebih baik. Kita kemudian analisis dan identifikasi pemborosan dan area perbaikan mana saja. Nah, dari analisis kita bisa buat future state map yang menggambarkan kondisi ideal yang ingin kita capai setelah implementasi perbaikan. Dalam merancang future state, kita harus mempertimbangkan beberapa hal penting. Jadi berapa take time yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pelanggan, di mana kita bisa menggunakan continuous flow, di mana perlu pakai full system, dan apa proses pacemaker yang mengontrol seluruh produksi. Nah, untuk take time tadi dihitung dengan rumus available time dibagi dengan customer demand. Baik, sekarang kita masuk ke proses activity mapping, yaitu tools untuk mengklasifikasikan setiap aktivitas
ke dalam kategori value added kah, non-value added, atau necessary non-value added. Kemudian menurut Gaspers, PIM itu mencatat waktu setiap aktivitas secara spesifik dan mengklasifikasikannya menjadi 5 kategori. Yang pertama ada transportation, yaitu perpindahan material dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua ada inspection, yaitu pemeriksaan kualitas, kuantitas, atau karakteristik dari produk. Yang keempat yaitu ada delay, yaitu waktu menunggu atau idle time. Lalu ada storage, yaitu penyimpanan material atau produk. Nah, setiap aktivitas ini kemudian diklasifikasikan berdasarkan nilai tambahnya. Yang pertama ada value added, yaitu aktivitas yang secara langsung mengubah produk sesuai yang diinginkan dari pelanggan. Menurut kriteria, value added activity harus memenuhi 3 syarat, yaitu pelanggan bersedia bayar, aktivitas tersebut mengubah produk, dan dilakukan dengan benar dari awal. Lalu yang kedua, non-value added, yaitu aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dan harus segera dieliminasi. Contohnya, menunggu tanpa alasan jelas, lalu mencari peralatan, lalu adanya perbaikan produk cacat. Terus yang ketiga ada necessary but non-value added, yaitu aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah tapi masih diperlukan dalam kondisi saat ini. Oke, selanjutnya ada Failure Model and Effect Analysis atau FMEA. FMEA itu adalah metode terstruktur untuk mengidentifikasi potensi kegagalan dalam suatu proses dan dampak yang akan terjadinya. Nah, pada FMEA ini tuh ada beberapa variabel penilaian. Yang pertama itu ada severity atau variabel S. Ini tuh merupakan tingkat keparahan dari efek kegagalannya. Nah, yang kedua itu ada occurrence atau variabel O, yaitu merupakan frekuensi kegagalan yang mungkin terjadi. Yang ketiga ini ada detection atau variabel D. Ini tuh merupakan tingkat kemudahan untuk mendeteksi kegagalan. Nah, output apa sih yang kita dapat dari FMEA ini tuh? Yaitu perhitungan nilai RPN atau Risk Priority Number untuk menemukan skala prioritas perbaikan pada elemen proses yang paling beresiko. Nah, selanjutnya itu ada diagram fishbone atau fishbone diagram. Nah, fishbone diagram ini tuh adalah merupakan alat analisis akar penyebab masalah atau root cause analysis yang memetakan hubungan antara akibat dan sebagai penyebab potensialnya. Nah, di fishbone ini ada beberapa kategori analisis atau sering disebut dengan prinsip 5M. Yang pertama itu ada main, yaitu terkait kompetensi dan kedisiplinan sumber daya manusianya. Yang kedua ada machine, atau terkait performa yang ketersediaannya terkait dengan mesin atau peralatan. Nah, yang ketiga itu ada metode, yaitu terkait standarisasi prosedur dan instruksi kerjanya. Yang keempat itu ada material, yaitu terkait kualitas dan ketersediaan dari barang bakunya. Nah, yang terakhir itu ada mother nature atau terkait dengan pengaruh lingkungan dan area kerjanya. Nah, selanjutnya itu ada pengukuran waktu kerja. Konsep dari pengukuran waktu kerja adalah pengamatan sistematis terhadap elemen-elemen kerja untuk menentukan waktu standar penyelesaian suatu tugas. Nah, indikator utama dari pengukuran waktu kerja ini itu adalah yang pertama ada cycle time atau waktu siklus, yaitu waktu rata-rata untuk menyelesaikan satu unit produk. Yang kedua ada lead time, yaitu total yang dibutuhkan dari awal hingga akhirnya proses. Nah, tujuan dari pengukuran waktu kerja ini tuh adalah untuk membedakan antara waktu yang memberikan nilai tambah atau value added dan waktu yang mungkin terbuang atau non value added. Nah, selanjutnya ini adalah penelitian terdahulu. Nah, yang kita ambil itu yang pertama ada dari Azizah 2024. Objek penelitian beliau adalah industri F&B. Tools yang beliau gunakan adalah PSM dan PAM. Hasil ringkasan yang beliau dapatkan adalah lead time turun 15% atau dari 24,5
28,4 sekon ke 24,2 sekon. Yang kedua dari Komariah 2024, beliau objek penelitiannya itu dari industri logam, dan tools yang beliau gunakan adalah PSM, PAM, dan Fishbone. Nah, hasil ringkasan dari beliau tulis itu ialah mengidentifikasi waste inventory dan defense. Yang ketiga ada dari Firdaus 2023. Beliau juga objek penelitiannya itu dari industri logam, dan tools yang beliau gunakan adalah VSM, PAM, dan juga FMEA. Nah, hasil ringkasan yang beliau tulis yaitu penentuan prioritas perbaikan via RPN. Yang keempat dari Lestari 2019, objek penelitian beliau dari industri tekstil. Alat atau tools yang beliau gunakan adalah PSM dan Big Victor. Hasil ringkasan yang beliau dapatkan yaitu optimasi aliran materi dan informasi. Yang kelima dari Nopitasari 2020, objek penelitian beliau adalah industri otomotif. Tools yang beliau gunakan adalah PSM, VSC analis dan PSC analisis. Hasil ringkasan yang beliau dapatkan yaitu peningkatan proses cycle efisiensi. Nah, yang terakhir ada dari Patiafon 2020. Objek penelitian beliau dari industri manufaktur. Alat atau tools yang beliau gunakan adalah lean manufacturing. Hasil ringkasan yang kita dapat dari penulisan beliau ialah minimasi waste dan peningkatan output. Selanjutnya bab 3. Langkah-langkah penelitian. Penelitian ini dimulai dari tahapan pengumpulan data. Lokasi penelitian dilakukan di rumah produksi kupas cangkir yang berada di Jalan Kebon 7 nomor 22 Cimbuluit, Kota Bandung. Produk yang diteliti adalah bubur kupas kacang hijau, karena produk ini memiliki permintaan yang cukup tinggi dari konsumen. Namun, di lapangan ditemukan masalah utama, yaitu pemenuhan permintaan yang sering terlambat. Hal ini tuh disebabkan karena proses produksinya yang memakan waktu cukup lama, sehingga produksi belum bisa berjalan secara optimal. Dari permasalahan tersebut tuh, penelitian ini berfokus untuk melihat gimana sih tata letak ketidakefisienan dalam proses produksi tersebut. Selanjutnya, dilakukan pengumpulan data secara langsung melalui beberapa cara. Yang pertama itu ada menghitung waktu proses produksi untuk mengetahui berapa lama setiap tahapan yang dikerjakan. Yang kedua itu mengamati aktivitas produksi, yaitu untuk melihat alur kerja dan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah. Yang ketiga itu observasi tenaga kerja dan fasilitas, yaitu untuk melihat apakah jumlah pekerja dan peralatan sudah sesuai atau belum. Nah, data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan VSM sehingga dapat diketahui lead time dan chill time dan kondisi proses produksi yang sebenarnya pada saat itu. Setelah itu dilakukan inventarisasi permasalahan berdasarkan konsep 7 waste, yaitu pemborosan yang sering terjadi dalam si proses produksinya. Dari daftar pemborosan tersebut tuh dibuatkanlah diagram Pareto untuk mengetahui masalah yang paling dominan tuh yang mana dan yang paling berpengaruh terhadap keterlambatan si produksinya. Terus udah itu masalah utama yang diprioritaskan kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan RCA. Pada tahap ini tuh juga dibuatkan diagram Fishbone untuk mencari akar penyebab dari permasalahan utamanya itu yang mana gitu, baik dari sisi manusia, metode kerja, mesin maupun lingkungan kerjanya. Berdasarkan hasil analisis tersebut tuh kami kemudian menyusun rekomendasi perbaikan. Rekomendasi ini berisi usulan perbaikan proses dan strategi untuk mengurangi waste dengan tujuan agar proses produksi bisa menjadi lebih cepat, efisien, dan mampu memenuhi permintaan pasar dengan baik. Terus yang terakhir itu tahap analisis keseluruhan penelitian, kemudian ditariklah kesimpulan berdasarkan temuan dan usulan perbaikan yang telah dibuat tadi. Setelah itu penelitian dinyatakan selesai. Selanjutnya pada bagian ini kami menjelaskan bagaimana
penelitian dilakukan dimulai dari metode yang digunakan, cara mengumpulkan data, sampai jenis data yang digunakan. Yang pertama dari metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, artinya si penelitian ini tuh lebih fokus pada data, angka, dan pengukuran yang nyata di lapangan. Pendekatan ini tuh dipilih karena permasalahan yang kita teliti itu terkait langsung dengan waktu proses, alur produksi, dan tingkat pemborosan, sehingga hasilnya tuh bisa dianalisis secara objektif dan terukur. Yang kedua, ada teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan studi lapangan dan studi pustaka. Untuk studi lapangan dilakukan dengan cara datang langsung ke tempat produksi bubur kupas kacang hijau tersebut, mengamati proses kerjanya, mencatat waktu produksi, serta melihat kondisi si tenaga kerja dan fasilitas yang digunakannya. Sementara itu, untuk studi pustakanya dilakukan dengan cara mengumpulkan referensi dari buku, dari jurnal, dan penelitian sebelumnya yang relevan sebagai dasar teori dan perbandingan hasil si penelitiannya. Terus yang ketiga itu berdasarkan jenis datanya. Penelitian ini tuh menggunakan data primer dan data sekunder. Untuk data primer diperoleh langsung dari hasil observasi di lapangan, seperti data waktu proses, aktivitas produksi, dan kondisi kerja aktual. Sedangkan untuk data sekundernya itu berasal dari dokumen pendukung seperti mencatat produksi, literatur, dan sumber tertulis lainnya yang mendukung si penelitian tersebut. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Yang pertama itu penelitian ini berangkat dari kondisi yang ada di lapangan. Dari hasil pengamatan awal ditemukan beberapa masalah utama seperti proses produksi yang memakan waktu cukup lama, ada yang waktu menunggu antar proses, serta penumpukan produksi di beberapa tahapan. Selain itu, alur kerja yang berjalan saat ini juga belum sepenuhnya lancar dan masih kurang efisien, sehingga berdampak pada keterlambatan pemenuhan permintaan. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini tuh menggunakan pendekatan lean manufacturing. Pendekatan ini tuh dipilih karena fokus utamanya adalah untuk mengurangi pemborosan atau waste dan meningkatkan aktivitas yang benar-benar memberikan nilai tambah di dalam proses produksinya gitu. Terus selanjutnya itu dilakukan observasi langsung di lapangan. Pada tahap ini itu kami itu mencatat penggunaan waktu aktual di setiap tahapan produksi mulai dari awal hingga produksinya selesai. Data dari observasi ini kemudian dianalisis menggunakan VSM. Melalui VSM, kami memetakan alur material dan informasi serta mengukur lead time dan chill time sehingga terlihat dengan jelas bagian proses yang paling banyak memakan waktu. Setelah itu tuh alur proses diketahui. Tahap berikutnya adalah mengidentifikasi dan penentuan prioritas waste. Kami mengelompokkan pemborosan berdasarkan konsep 7 waste, kemudian menentukan jenis pemborosan yang paling sering terjadi dan paling berpengaruh terhadap proses produksinya. Terus untuk mengetahui penyebab utama dari pemborosan tersebut, dilakukanlah analisis akar permasalahan menggunakan diagram fishbone. Analisis ini tuh melihat permasalahan dari berbagai sisi seperti manusianya, metode kerjanya, mesinnya atau peralatannya, serta lingkungan kerjanya. Dengan cara ini, penyebab masalah bisa diidentifikasi secara lebih jelas dan menyeluruh. Terus untuk tahapan yang terakhirnya adalah menyusun usulan perbaikan dan kesimpulan. Usulan perbaikan disusun berdasarkan prinsip lean dengan tujuan mengurangi aktivitas yang tidak bernilai tambah, memperlancar alur kerja, dan meningkatkan efisiensi waktu serta produksi secara keseluruhan. Dari hasil tersebut tuh kemudian ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan penelitian. Di bab 4 itu ada profil perusahaan, deskripsi sistem kerja, value stream mapping, activity classification,
dan inventarisasi permasalahan. Masuk ke profil perusahaan. Kupas Cangkir merupakan usaha yang bergerak di bidang food and beverage atau V&B dengan produk utama berupa bubur kacang hijau. Proses produksi dilakukan menggunakan peralatan dapur sederhana yang disesuaikan dengan kapasitas produksi harian, mulai dari pengolahan bahan baku hingga pengemasan produk. Berdasarkan hasil observasi, masih ditemukan waktu menunggu yang cukup lama, penumpukan produk setengah jadi, serta belum adanya standar waktu kerja yang baku, sehingga aliran proses produksi belum berjalan secara optimal. Lalu, deskripsi sistem kerja. Sistem kerja pada Kupas Cangkir dimulai dari persiapan bahan baku hingga pengemasan produk akhir. Tahapan produksi ini dilakukan secara berurutan sebagai berikut. Yang pertama, perendaman kacang hijau. Kedua, ada pemasakan. 3, pendinginan. Keempat, pembuatan santan. Dan yang kelima, ada pengemasan produk. Berdasarkan hasil observasi, satu operator sering merangkap beberapa aktivitas kerja yang menyebabkan ketidakseimbangan beban kerja. Selain itu, masih ditemukan waktu menunggu pada beberapa proses dan ada aliran produksi yang belum berjalan lancar. Lalu ada value stream mapping atau VSM. Di sini ada total waktu non-valuable-nya masih besar dibandingkan value added, yaitu sebesar 242 menit dan 141,5 menit. Waktu menunggu terbesar terjadi pada proses perendaman dan pendinginan, yaitu menunjukkan adanya pemborosan waktu atau wasting time dalam aliran produksi. Lalu activity classification. Yang pertama ada VA atau value added, aktivitas yang secara langsung memberikan nilai tambah pada produk, seperti proses pemasakan kacang, proses pemasakan kacang hijau, dan pembuatan santan. Yang kedua ada non-value added atau NVA, aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dan sebaiknya dikurangi atau dihilangkan, seperti waktu menunggu pada proses perendaman dan pendinginan. Yang ketiga necessary but non-value added atau NNVA, aktivitas yang tidak menambah nilai tetapi tetap diperlukan, seperti pemindahan bahan dan pencatatan proses produksi. Lalu inventarisasi permasalahan. Berdasarkan hasil observasi, value stream mapping atau VSM dan activity classification, diperolehlah beberapa permasalahan utama. Yang pertama, waktu menunggu yang cukup lama pada beberapa tahapan proses. Yang kedua, penumpukan produk setengah jadi atau work in process. Yang ketiga, pembagian beban kerja operator yang belum seimbang. Dan yang terakhir, belum adanya standar waktu kerja. Permasalahan tersebut menjadikan dasar dalam penyusunan usulan perbaikan untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi proses produksi pada tahap selanjutnya. Lalu, bab 5 yaitu pengolahan data yang terdiri dari penentuan kasus yang akan diperbaiki, lalu root cause analysis atau RCA, dan usulan perbaikan akan dijelaskan oleh saya. Pertama, kita masuk penentuan kasus yang akan diperbaiki dulu. Nah, dari hasil analisis penjelasan dari bab sebelumnya, bahwasalnya tingginya waktu tunggu atau waiting merupakan hambatan untuk memicu penumpukan barang setengah jadi atau work in progress. Nah, dan hambatan tersebut tuh mengganggu aliran proses produksi Kupas Cangkir. Maka dari itu, fokus perbaikan pada lini produksi kacang hijau adalah untuk meminimalisir waktu tunggu. Agar perbaikan menjadi tepat sasaran, maka dilakukanlah pembedahan permasalahan menggunakan root cause analysis atau RCA. Lalu kita masuk ke root cause analysis. Di root cause analysis sendiri, kami menggunakan dua tools. Yang pertama, diagram Pareto, dan yang kedua adalah diagram fishbone. Nah, di diagram Pareto sendiri bisa dilihat sendiri bahwasannya waktu menunggu kacang dingin itu sebanyak 180 menit.
Nah, hal ini tuh merupakan permasalahan utama pada sistem produksi. Oleh karena itu, peningkatan efisiensi produksi sebaiknya difokuskan pada pengurangan waktu tunggu atau meminimalisir waktu tunggu. Lalu kita masuk ke diagram fishbone-nya. Bisa dilihat ya, diagram fishbone-nya terdiri dari main, method, mesin, material, dan environment dengan menganalisisnya dengan waste, yaitu whiting. Waste-nya whiting. Lalu kita masuk ke main. Di main sendiri ada jumlah pekerja terbatas dan operator merangkap beberapa pekerjaan. Nah, hal ini tuh dikarenakan jumlah tenaga kerja terbatas menyebabkan operator mengalami beberapa proses sekaligus sehingga proses lain harus menunggu dan menimbulkan penundaan. Lalu di faktor metode sendiri yaitu pendinginan dilakukan secara alami dan tidak ada standar waktu pendinginan. Nah, hal ini tuh dikarenakan proses pendinginan dilakukan secara alami tanpa prosedur dan standar waktu yang jelas, sehingga produk harus menunggu lama sebelum masuk ke tahap pengemasan. Lalu ke faktor mesin, tidak tersedia alat pendingin, dan pengemasan masih manual. Nah, dikarenakan ketiadaan alat pendingin khusus seperti kipas angin atau chiller menyebabkan penurunan suhu produk berlangsung lama dan menjadi bottleneck utama dalam proses produksi. Lalu di faktor materialnya, produk harus dingin sebelum di packing. Nah, produk setengah jadi itu produk yang sudah jadi itu tidak bisa langsung di packing dikarenakan harus menunggu dingin dulu. Nah, hal ini tuh menjadikan penumpukan pada area pendinginan. Lalu di faktor environment, yaitu tata letak area produksi kurang optimal. Nah, penempatan area pendinginan dan pengemasan yang kurang efisien menghambat aliran proses dan membantu waktu tunggu antar proses. Lalu di faktor environment itu ada di area kerja terbatas dan tata letak kurang optimal. Nah, hal ini tuh menyebabkan kurangnya efisien dan menghambat aliran proses serta menambah waktu tunggu antar proses kayak gitu. Lalu di usulan perbaikannya gunakan 5W1H dengan dimana faktor mainnya itu di watt pembagian tugas wattnya tuh di pembagian tugas kerja operator secara jelas atau job spesialisasi. Lalu di where seluruh stasiun kerja produksi dan packing. Lalu di when-nya selama proses produksi berlangsung, dan di wo-nya siapanya itu operator produksi, dan why-nya operator merangkap beberapa tugas sehingga menyebabkan keterlambatan proses dan meningkatkan waktu menunggu atau waiting. Lalu di how-nya menetapkan pembagian tugas operator secara spesifik pada setiap proses produksi, pendinginan, dan packing sehingga operator dapat fokus pada satu jenis pekerjaan dan tidak terjadi keterlambatan akibat multitasking. Lalu di faktor metode, wattnya tuh standarisasi metode dan waktu pendinginan kacang sebelum proses packing. Nah, di where-nya proses pembuatan santan untuk 2 kg sebelum packing. Lalu di when setelah proses pembuatan santan selesai. Lalu di wo-nya operator produksi, dan di why-nya operator merangkap beberapa tugas sehingga menyebabkan keterlambatan proses dan meningkatkan waktu menunggu. How aktivitas menunggu kacang dingin membutuhkan waktu 180 menit menjadi bottleneck utama penyebab terbesar waste atau waiting dalam keseluruhan proses produksi. Lalu di faktor mesin. Di faktor mesinnya sendiri, wattnya tuh pengadaan alat bantu, pendinginan, dan peralatan pendukung proses packing. Lalu where-nya proses pendinginan kacang dan area packing.
Lalu when, setelah proses pendinginan dan sebelum pengemasan. U-nya bagian produksi. Why, tidak adanya alat pendinginan menyebabkan pendinginan berlangsung lama secara alami sehingga memperpanjang waktu tunggu. How-nya menggunakan alat bantu pendinginan sederhana dan peralatan pendukung packing untuk mempercepat kesiapan produk sebelum dikemas. Lalu kita masuk ke faktor material. Nah, di faktor material sendiri, wattnya tuh pengendalian jumlah beban, di wattnya tuh pengendalian jumlah bahan setelah jadi atau WIP sebelum proses packing. Where-nya area antar proses pembuatan santan dan proses packing. When, setelah proses pembuatan santan selesai. Who, operator produksi. Why, terjadi penumpukan bahan setengah jadi akibat waktu pendinginan yang lama sehingga material menunggu terlalu lama sebelum dikemas. How, mengatur jumlah material yang diproduksi per batch agar sesuai dengan kapasitas proses packing sehingga tidak terjadi penumpukan material dan waktu tunggu dapat diminimalkan. Lalu terakhir di faktor environment itu ada wattnya perbaikan tata letak kerja produksi, lalu where-nya di area produksi dan packing, lalu di when-nya selama proses produksi berlangsung. Nah, who-nya bagian produksi. Why-nya tata letak kurang optimal menyebabkan jarak perpindahan material lebih panjang dan menambah waktu tunggu. Nah, how-nya tuh menata ulang area kerja agar aliran proses lebih linear dan jarak perpindahan material lebih pendek sehingga waktu proses dapat dipercepat. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 6 yaitu analisis. Di bab 6 ini ada 5 sub utama. Yang pertama, analisis sistem kerja di mana kita mengevaluasi kondisi sistem produksi saat ini. Yang kedua, ada analisis masalah. Kita mengidentifikasi jenis-jenis waste atau pemborosan yang terjadi. Dan yang ketiga, ada root cause analysis yang dimana menggunakan diagram Pareto dan Fishbone untuk mencari akar permasalahan yang ada. Dan yang keempat, ada analisis perbaikan di mana kita mengevaluasi usulan perbaikan yang telah kita susun menggunakan 5W+1H. Dan yang terakhir ada analisis ayat Al-Quran yang menunjukkan relevansi penelitian kita dengan nilai-nilai Islam yang ada. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu analisis sistem kerja. Dari analisis sistem kerja yang telah kita lakukan, kami menemukan beberapa kondisi yang mempengaruhi efisiensi produksi. Yang pertama yaitu operator merangkap beberapa pekerjaan sekaligus karena keterbatasan tenaga kerja. Dan yang kedua, hal ini atau hal yang tadi menyebabkan ketidakseimbangan beban kerja antara tahapan proses. Dan yang ketiga, terjadinya penumpukan WIP pada tahapan pendinginan. Yang keempat, tata letak area kerja yang belum optimal sehingga jarak perpindahan material menjadi lebih panjang. Dan yang terakhir, belum adanya standarisasi metode untuk proses pendinginan. Semua kondisi ini berkontribusi terhadap meningkatnya lead time produksi dan menurunnya produktivitas. Slide selanjutnya ada analisis masalah atau waste dominan. Berdasarkan pemetaan value stream mapping dan proses activity mapping, kami mengidentifikasi ada 3 jenis pemborosan utama. Seperti yang terlihat pada grafik, waiting atau waktu menunggu merupakan waste yang paling dominan, yaitu sebesar 78,87% dari total waktu proses dengan durasi 180 menit. Dan transportation atau perpindahan material menyumbang sebesar 13,60% atau 31 menit. Dan motion atau gerakan yang tidak perlu berkontribusi sebesar 7,46% atau 17 menit. Nah, dari data ini sangat jelas bahwa waste waiting adalah masalah krusial yang harus segera ditangani. Di slide selanjutnya yaitu ada analisis waste dominan, yaitu waiting waste dominannya. Nah, mari kita fokus pada waste waiting yang menjadi bottleneck utama. Seperti yang ditampilkan di layar, waktu tunggu mencapai 180 menit atau 3 jam, yang mana ini sangat signifikan. Penyebab utamanya yang pertama ada tahap pendinginan kacang sebelum packing. Lalu saat ini tidak adanya pendinginan khusus sehingga pendinginan dilakukan secara alami. Selain itu yang terakhir tidak adanya standar waktu pendinginan yang jelas. Dampaknya sangat besar. Yang pertama, lead time produksi meningkat drastis. Yang kedua, terjadinya penumpukan WIP di area pendinginan. Dan yang terakhir ada produktivitas bisa menurun.
Nah, oleh karena itu perbaikan harus difokuskan pada pengurangan waktu tunggu ini ya, atau di waiting. Slide selanjutnya ada root cause analysis. Untuk menemukan akar permasalahan, kami menggunakan dua metode analisis. Yang pertama ada diagram Pareto. Berdasarkan prinsip 80/20, aktivitas waiting yang berkontribusi 78,87% harus menjadi fokus utama perbaikan. Analisis Pareto ini mengkonfirmasi bahwa aktivitas menunggu yang bersifat non-value added adalah permasalahan utama sistem produksi. Yang kedua ada diagram Fishbone atau dengan pendekatan 5M plus 1E. Kami menganalisis faktor-faktor penyebabnya. Yang pertama yaitu dari manusia, operator merangkap pekerjaan. Dari metode tidak adanya standar waktu pendinginan. Dari mesin tidak tersedia alat pendingin khusus. Dan dari material terjadi penumpukan WIP. Lalu dari lingkungan atau environment, layout area kerja atau area produksi tidak optimal. Nah, kesimpulannya masalah waiting ini bukan disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan kombinasi dari berbagai faktor yang saling terkait. Jadi solusi perbaikan harus bersifat holistik dan mengatasi semua faktor yang ada di sini. Selanjutnya setelah tadi, mari kita lanjut ke slide analisis perbaikan atau overview. Berdasarkan hasil ROT analysis sebelumnya, kami menyusun usulan perbaikan menggunakan pendekatan 5W plus 1H untuk setiap faktor. Untuk faktor manusia, kami usulkan pembagian tugas kerja operator secara jelas atau job specialization sehingga operator bisa fokus pada satu jenis pekerjaan. Dan untuk faktor metode, yaitu kami mengusulkan adanya standarisasi metode dan waktu pendinginan dengan menetapkan SOP yang jelas. Untuk faktor mesin, dan ini yang paling krusial, dengan harus adanya pengadaan alat bantu pendingin dan peralatan pendukung proses packing. Dan untuk faktor material, dengan pengendalian jumlah bahan setengah atau OIP dengan mengatur produksi per batch. Dan untuk yang terakhir, untuk lingkungan, perbaikan tata letak area kerja agar aliran proses lebih linear. Yang penting, semua usulan ini harus diimplementasikan secara terintegritas. Kita tidak hanya bisa fokus pada satu faktor saja. Prioritas implementasi dimulai dari perbaikan dengan dampak besar dan investasi yang rendah, seperti standarisasi metode dan perbaikan layout, baru kemudian pengadaan peralatan. Slide selanjutnya yaitu perbaikan prioritas atau faktor mesin. Nah, kondisi sebelumnya pendinginan dilakukan secara alami dengan membutuhkan waktu 180 menit dan tidak terukur lalu menyebabkan penumpukan WIP. Nah, sesudah atau dengan adanya alat pendingin khusus, waktu pendinginan bisa dikurangi menjadi hanya 30-60 menit dan proses menjadi terstandar dan struktur dengan WIP yang bisa terkendali. Nah, estimasi dampak perbaikan sangat signifikan. Yang pertama, pengurangan waktu tunggu bisa berkurang hingga 67% dan peningkatan kapasitas produksi diperkirakan naik 50%. Dan yang paling penting, return of investment atau ROI-nya cepat karena peningkatan produktivitas langsung terlihat. Meskipun memerlukan investasi awal yang cukup besar, dampaknya terhadap efisiensi produksi sangat besar dan bisa digunakan dalam jangka panjang. Selanjutnya ada slide analisis ayat Al-Quran. Nah, yang menarik ternyata konsep lean manufacturing yang kita terapkan sangat sejalan dengan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al-Quran. Contohnya dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 31, perintah Allah tentang larangannya pemborosan atau israf. Nah, eliminasi waste dalam lean sejalan dengan perintah Allah untuk tidak berlebihan dalam segala hal. Yang kedua ada di Quran Surat At-Taubah ayat 105 tentang perintah bekerja dengan baik. Sistem kerja yang terstandar adalah wujud dari bekerja secara profesional. Dan yang terakhir ada Quran Surat Ar-Rod ayat 11 tentang perubahan. Konsep kaizen atau perbaikan berkelanjutan sejalan dengan ayat yang menyatakan Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mengubah nasibnya. Nah, jadi lean manufacturing bukan hanya metode manajemen sementara, tapi juga implementasi nilai-nilai Islam dalam dunia kerja dan bisnis. Baik, selanjutnya saya Isti Maulidia Kania Putri dengan NPM 2323016. Di sini kita akhirnya sampai pada bagian terakhir atau bab 7. Di bab 7 ini terdapat dua bagian tentunya, yaitu kesimpulan dan saran. Kita langsung saja ke kesimpulan.
Di kesimpulan ini terdapat 4 poin yang dapat ditarik dari hasil analisis yang telah dilakukan. Kesimpulan yang pertama yaitu proses produksi masih mengandung pemborosan atau waste, terutama pada bagian menunggu atau waiting. Nah, proses produksi bubur kacang hijau di kupas cangkir ini tuh mengandung pemborosan paling dominan, yaitu di perendaman dan pendinginan, karena waktu kegiatan tersebut tuh sangat memakan waktu yang lama seperti itu. Lalu kesimpulan yang kedua, total waktu non value added atau NVA di sini tuh lebih besar dibandingkan dengan VA atau value added, sehingga aliran proses produksinya tuh masih belum efisien. Nah, ini tuh dengan NVA sebesar 247 menit dan VA-nya 141,5 menit. Nah, kondisi ini tuh menandakan bahwa sebagian besar waktu proses produksi itu memberi nilai tambah secara langsung, sehingga aliran proses produksinya menjadi tidak efisien atau belum berjalan lancar. Lalu yang ketiga, ada aktivitas NVA atau non-value added dan NNVA atau necessary non-value added. Di sini tuh masih cukup dominan, seperti pemindahan bahan dan pencatatan proses. Nah, meskipun aktivitas ini diperlukan, namun tetap berkontribusi terhadap panjangnya lead time, sehingga perlu diminimalkan melalui perbaikan sistem kerja. Nah, kesimpulan terakhir yaitu yang nomor 4, penerapan konsep lean manufacture diperlukan untuk meningkatkan efisiensi. Nah, di sini tuh diketahui bahwa aktivitas waktu menunggunya tuh menyumbang sekitar 78,87% atau 180 menit dari total waktu pemborosan, terutama pada tahap pendinginan karena tidak ada alat pendingin khusus dan standar waktu pendinginan juga tidak ada. Oleh karena itu, penerapan konsep lean manufacture ini sangat diperlukan untuk mengurangi pemborosan dan tentunya meningkatkan kelancaran aktivitas proses produksi. Nah, selanjutnya pada bagian saran di sini juga terdapat 4 bagian. Yang pertama, sarannya itu perusahaan disarankan untuk mengurangi waktu menunggu, khususnya pada proses peredaman dan pendinginan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan pada tadi kesimpulan, bahwa aktivitas peredaman dan pendinginan itu kan memakan waktu yang banyak. Maka dari itu, fokus utama perbaikannya itu disarankan pada tahap pendinginan karena merupakan penyumbang yang terbesar pemborosannya, juga menyebabkan penumpukan work in process. Lalu untuk saran yang kedua itu dilakukan penataan ulang sistem kerja dan pembagian tugas operator agar tidak terjadi ketidakseimbangan beban kerja. Nah, dengan adanya spesialis pekerjaan, proses produksi itu dapat berjalan lancar dan waktu menganggur operator dapat dikurangi. Lalu untuk saran yang ketiga, perusahaan itu disarankan untuk menetapkan standar waktu kerja pada setiap proses produksi, terutama pada proses pendinginan. Nah, standarisasi ini juga bertujuan agar waktu proses ini tuh menjadi terukur, terkendali, juga tidak menimbulkan variasi waktu yang berlebihan. Lalu untuk kesimpulan yang terakhir atau kesimpulan yang 4, disarankan untuk peneliti selanjutnya tuh dapat mengembangkan usulan perbaikan lebih lanjut serta mengevaluasi penerapan lean manufacture secara berkelanjutan, sehingga perbaikan yang dilakukan itu dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan produktivitas dan efisiensi produk. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian presentasi saya dan teman-teman saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, kekurangan, mohon dimaklum dan dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.